Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap syarah Qawaidul Arba yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi yang wafat tahun 1206 Hijriah. Alhamdulillah, kali ini Ana ditemani oleh Al-Ustaz Isrun Abdurrahman, yang beliau adalah pimpinan atau mudir Pondok Pesantren Minhajul Haq. Insya Allah beliau nanti akan membuka sesi tanya jawab ya. Ana akan mengantarkan sedikit tentang kaidah yang kedua. Nanti setelah itu dilanjutkan tanya jawab oleh beliau. Sebelum kita masuk ke kaidah yang kedua, sebagaimana sudah disinggung kemarin bahwa syirik dilihat dari endingnya, tujuan yang dia tuju, itu terbagi menjadi dua. Ada syirkun ilhad, ya syirik ilhad. Syirik ilhad adalah dia tidak menyembah Allah sama sekali. Endingnya itu bukan Allah. Ya, jadi dia meyakini bahwa selain Allah itulah bisa mengatur alam semesta. Selain Allah itu bisa memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Seperti syiriknya orang-orang yang menyembah dewa-dewa dan yang lainnya. Yang kedua ada syirik wasaid. Ya. Syirik wasaid itu endingnya adalah Allah. Yang dia tuju adalah Allah. Akan tetapi dia mengambil perantara. Ya, dia mengambil perantara. Dan kalau kita melihat eh, dari awal, pembahasan kita yang awal tadi, dari kemarin-kemarin, bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, ya, yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ini bukan syirkun ilhad, ya, karena mereka muqirruna bi annallaha huwal khaliq, huwal razik, mudabbir. Ya, mereka orang-orang syirik, musyrikin pada zaman Nabi meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mencipta. Artinya ini syirik wasaid. Ya. Maka kita bacakan ya. Qala al-musannifu rahimahullah taala al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annahum yaqulun. Ya, bahwasanya mereka itu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah menyembah mereka dan tidak mendatangi mereka kecuali, ya, ingat, kalau ada nafyu dan isbat berarti itu pembatasannya. Di sini kalimat nafyu kemudian ada isbat. Illa li talabil qurba wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan dan syafaat. Berarti tidak tiga, hanya dua saja. Ya, tidak tiga, tidak empat, hanya dua saja. Yang pertama, mencari kedekatan. Yang kedua, syafaat.
kurba ini konotasinya adalah untuk menambah kesempurnaan. Jadi yang sudah sempurna agar lebih dekat lagi dan menambah kesempurnaan. Ini kurba. Kalau sedangkan syafaat konotasinya adalah untuk membantu dari hukuman. Misalnya mau dihukum, ya, kemudian dia minta syafaat atau untuk mengeluarkan dari neraka. Ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh tentang syafaat. Ya. Artinya mereka orang-orang musyrikin itu mereka tidak menyembah kepada wali-wali yang mereka sembah dan tidak menyembah kepada nabi-nabi, tidak menyembah kepada malaikat kecuali mengharapkan kedekatan dengan Allah. Ya, dalam keyakinan mereka bahwa wali-wali itu harus dimuliakan. Ya, cara memuliakannya itu adalah dengan ini, ya, dengan kita mengharapkan eh, kurba kepada mereka, karena wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, menurut mereka. Jadi tidak sopan kita kalau berdoa langsung kepada Allah, ya. Makanya mereka mengambil perantara, ya, dari wali-wali, malaikat, dan para nabi. Ya. Makanya mereka juga meminta syafaat. Ya, seperti kita dengar sampai saat ini ada bait-bait yang dilantunkan di musola-musola. Isfa' lana ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, dia meminta syafaat langsung kepada Rasulullah. Ya, syafaat, berikanlah syafaat kepada kami, ya Habiballah, ya wahai kekasih Allah. Nah, ini kalau kita melihat dari definisi yang di awal, ini tujuannya, endingnya ini bukan Allah. Kalau yang seperti ini, dia langsung minta syafaat kepada Nabi, kepada Rasul, dan Rasul sudah tidak ada, ya, sudah tiada. Maka ini termasuk kepada syirkun ilhad, ya. Tetapi kalau dia misalnya, ya Abdul Qadir Jailani, misalnya, dekatkan saya kepada Allah, berikan syafaatmu, berikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Nah, ini wasaid, syirkun wasaid. Ya. Fadalilu fadalilu kurbati qauluhu ta'ala, ya, qala al-musannif rahimahullah, kata beliau, dalil tentang kurbah adalah firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa agama yang khalis, yang murni itu hanya milik Allah, dan orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai wali-wali, ya, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, ya, kecuali liqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallah, ya, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya, ya. Kemudian dibantah oleh Allah, ya, orang-orang tersebut, ya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi pada hal-hal yang mereka perselisihkan nanti. Lalu Allah bantah, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, ya, yang berdusta, yang kadzib dan kafar, lagi kufur. Ya. Di sini dinafikan, ya, wali itu dinafikan dari Allah. Ya. Maka orang yang minim minim ilmunya akan ada kontradiksi, ya. Berarti nggak ada wali Allah dong, gitu. Kalau Allah menafikan wali di sini. Ya, jelas di sini Allah mengatakan orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai wali, ya, itu kadzibun kafar. Ya, jelas sekali.
Tapi di hadis lain atau di ayat lain bahwa Allahu waliyul ladzina amanu dikatakan bahwa Allah adalah wali ya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga di hadis Allah mengatakan man adali waliyan ya. Barang siapa yang musuhi waliku, berarti ada Allah menetapkan wali. Kenapa di sini ditolak? Ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wali itu ada dua ya, ada wali mansur ya. Wali itu kan walayah yang bermakna al-mahabbatu wan nusrah ya, cintaan dan pertolongan. Ada wali dalam bentuk isim maf'ul yaitu mansur yang ditolong dan ada wali dalam bentuk isim fa'il yaitu nasir yang menolong. Yang ditolak oleh Allah adalah nasir ya. Allah tidak butuh pembantu. Allah tidak butuh wali dalam mengurus alam semesta ini. Ya, makanya Allah berfirman, walam yakul lahu waliyyu minadz-dzul. Allah tidak memiliki wali dari kehinaan, dari kelemahan. Artinya Allah tidak butuh dibantu ya oleh para wali tersebut. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan malaikat, kemudian memberikan tugas misalnya Jibril mengantarkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, menumbuhkan rumput. Bukan berarti Allah butuh pembantu. Nah, tetapi untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan para malaikat. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di usul salasa. Ya. Maka sisi pendalilannya di sini adalah pada kata mana'buduhum. Ya, mana'buduhum. Sedangkan Syekh Muhammad mengatakan mada'aunahum. Doa di sini bermakna umum. Ya, doa kan sudah kita jelaskan bahwa ada am dan khas. Doa umum adalah imtisalu khitabi syar'i muqtarinan bil hubbi wal khudu atau ibadah. Ya, makanya dikatakan doa ibadah. Maka mana'buduhum aslinya seperti yang di ayat ya, bukan mada'aunahum. Mana'buduhum ini sisi pendalian dari ucapan beliau. Kemudian litolabil kurba ada pada kata liuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, baik. Eh, saya rasa ini pengantar dari anak. Kemudian bagi yang mau bertanya, silakan bertanya langsung boleh, kemudian diketik juga boleh. Ya, silakan dipersiapkan. Saya sapa dulu Al-Ustaz Isrun Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan, Ustaz. Ini barangkali ada di sini yang ingin bertanya, Ustaz, atau antum ingin menambahkan faidah. Fadhal, Ustaz. Nah, iya, Itu pertanyaan aja ya. ya silakan. Ya kan, jika ada yang ingin ditanyakan perihal tentang yang sudah kita bahas, terutama tentang tauhid, syirik, atau tauhid uluhiyah. Bagian ini Ya, silakan Pak Marioto. akhir
Silakan, di sini ada Ustadz Isrun Abdurrahman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu. Atau anak yang akan bertanya yang pertama kali. Pertanyaan Ustadz, kalau memang kondisi kaum musyrikin pada zaman Nabi diutus itu demikian kondisinya, bagaimana lagi dengan kondisi zaman sekarang Ustadz, yang kita saksikan itu di lapangan, di masyarakat, seperti itu Ustadz, kondisi yang apalagi yang mereka yang mengatakan Islam itu mengaku Islam. Iya, kaitannya dengan kesyirikan ya. Kesyirikan di zaman Nabi dan kesyirikan di zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi, orang-orang itu hanya melakukan kesyirikan ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi aman, sentosa. Mereka melakukan kesyirikan. Tapi dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang membahayakan mereka, mereka justru meminta pertolongan, meminta diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum, ketika apa namanya diselamatkan oleh Allah, misalnya mereka sedang berlayar, eh, kemudian ada ombak, ada angin, badai. Mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Ketika mereka sudah diselamatkan dan sampai ke daratan dengan selamat, di situ mereka berbuat syirik lagi. Jadi kesyirikan mereka itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi aman sentosa, dalam kondisi sejahtera, mereka melakukan kesyirikan. Tapi dalam kondisi sulit tidak. Beda halnya dengan orang-orang Muslim atau sebagian kaum muslimin yang ada di zaman ini. Mereka melakukan kesyirikan tidak hanya dalam kondisi lapang saja, dalam kondisi sulit pun sama. Ya. Apalagi dalam kondisi sulit kalau sekarang ya. Kondisi lapang berbuat syirik, kondisi sulit apalagi gitu. Kondisi sulit itu udah datang kemana-mana, sampai ada yang ke pohon, ada yang minta ke batu, ada yang minta ke apa namanya kuburan-kuburan wali dan sejenisnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Islam di zaman ini. Sehingga kata sebagian ulama, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang saat ini itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Karena orang-orang di zaman dahulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan semua itu. Bahkan mereka juga berdoa dan memurnikan ibadah mereka, doa mereka hanya kepada Allah ketika dalam kondisi kondisi sulit. Jadi itu perbedaannya ya. Itu perbedaan antara kesyirikan di zaman Nabi dengan kesyirikan di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Keren Ustaz. Silakan yang lain. Pak Ade, kemudian Naam Ustadz, silakan barangkali Bismillah. mau bertanya. Bismillah, Ana izin bertanya Ustadz. Ya. Begini Ustadz, qadarullah kejadian tadi sore saat di sini tuh kan kondisi hujan petir ya Ustadz. Ada kegiatan kelas online yang harus diikuti. Namun di grup itu Ana baca ada salah satu statement seperti ini Ustadz. Ana izin nggak masuk kelas, di sini hujan petir, Ana nggak pasang penangkal petir, jadi nggak berani ikut kelas online. Nah, dari statement tersebut,
di situ apakah ada tendensi yang mengindikasikan ada unsur kesyirikan atau tidak, Ustadz? Apakah uh, statement itu menyandarkan diri pada penangkal petir tersebut atau misalkan tidak menyandarkan diri pada Allah gitu, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Syukran. Betul. Ya, kaitannya dengan penangkal petir ya. Untuk penangkal petir sendiri kan sebenarnya ini sesuatu yang bisa dipelajari, kemudian ada alatnya, ada penyalur petir. Sebenarnya bukan penangkal ya, tapi penyalur. Ketika petir itu mengenai satu gedung, biasanya kalau ada penyalur petir, nanti petir itu disalurkan ke tanah gitu. Atau sebagian alat itu dipasang ketika ada petir dengan kekuatan yang sangat tinggi, itu biasanya alat itu jadi pecah gitu. Tapi itu menghambat petir itu masuk ke aliran listrik yang ada di gedung tersebut. Dan yang seperti ini itu sesuatu yang wajar ya. Sehingga ketika dia mengatakan di rumah ini tidak ada penangkal petir atau di gedung ini tidak ada penangkal petir, eh, yang dia khawatirkan itu nanti petir itu akan membahayakan rumah itu sebenarnya satu analisa yang sebenarnya sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja. Sama halnya dengan orang yang mengatakan saya khawatir ke tempat itu karena di situ banyak binatang buas. Di situ ada binatang buas. Walaupun nanti dia diserang atau tidak, binatang buas itu membahayakan atau tidak, itu kan memang kembali lagi ke kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kita perlu untuk melakukan ikhtiar atau melakukan upaya-upaya sehingga hal-hal yang berpotensi membahayakan kita itu bisa kita minimalisir. Sama halnya dengan orang misalnya berkendara naik mobil, dia mengatakan saya mengurangi kecepatan karena khawatir kecelakaan. Itu kan di situ sebenarnya tidak ada unsur syiriknya. Kenapa? Karena dia mengurangi kecepatan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun nanti dia celaka atau tidak, itu masalah lain, masalah takdir gitu. Karena dia bawa mobilnya dengan kecepatan yang rendah pun, kalau Allah menakdirkan dia kecelakaan, dia kecelakaan. Yang bawa mobil dengan kecepatan tinggi, kalau Allah menakdirkan dia nggak celaka, ya enggak. Gitu. Jadi sebenarnya ucapan seperti ini, wallahu alam yang saya tahu tidak ada unsur syiriknya, tapi sebagai bentuk upaya dia untuk berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang membahayakan dirinya atau keselamatannya. Sama halnya dengan orang bawa mobil, dia mengatakan saya berkendara dengan kecepatan misalnya hanya 60 kilometer per jam atau 80 kilometer per jam, saya berhati-hati supaya terhindar dari kecelakaan gitu. Jadi yang seperti ini tidak ada unsur syiriknya gitu, tidak ada unsur syirik. Kecuali kalau dia eh, mengatakan perkataan yang menisbatkan bahaya atau kecelakaan itu kepada selain Allah. Ini baru ada unsur syiriknya. Misalnya dia katakan eh saya di apa namanya penyebab kecelakaan saya ini karena misalnya kecepatan saya yang tinggi. Jadi dia mengatakan ini bukan karena takdir Allah tapi semata-mata dia misalnya lalai gitu. Memang secara bahasa benar gitu. Dia kecepatannya terlalu tinggi, kemudian kurang hati-hati itu sebagai penyebab kecelakaan. Tapi kalau dia menyandarkan itu saja, dia tidak mengatakan misalnya ini takdir dari Allah, ini ketentuan Allah, maka di situ ada potensi. Misalnya ada yang mengatakan eh, kalau saja bukan karena dokter ini mungkin saya sudah mati gitu.
Kalau saja bukan karena dokter ini saya sudah mati. Memang benar dokternya yang membantu pengobatannya, tapi yang mematikan dan menghidupkan kan bukan dokter itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyandarkan seperti ini itu ada unsur kesyirikan. Iya, ada unsur kesyirikan dan ini disebutkan oleh beberapa ulama dalam buku-buku akidah mereka. Tapi kalau tadi dia tidak datang ke suatu perkumpulan karena sedang hujan petir, kemudian di tempat itu belum ada penangkal atau penyalur petir sehingga dia tidak jadi datang. Sebenarnya ucapan ini tidak ada, yang saya tahu ya, tidak ada unsur unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Perlu satu ada tambahan. Nah, syukran Ustaz. Silakan yang lain. Ummu Faiz. Ummu Irdina. Silakan jika masih ada yang ditanyakan. Ummu Irdina, Ummu Faiz, Pak Ade. Ummu Ammar, Ummu Arkasha. Hadir Ummu Arkasha. Ini ada di chat. Heeh. Saya bacakan. Oh, tidak ada pertanyaan. Apa? 10 menit ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan, kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyuz dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Ihsan Abdul Rahman yang sudah memberikan banyak faidah kepada kami. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.